Seluruh pengisi acara dan tim telah melakukan swab antigen, vaksinasi, dan menerapkan protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pengers, senang sekali saya Ruth Aulia dapat hadir kembali menemani kalian semua dalam Bipol, Bincang Politeknik. Apa kabar Pengers di rumah? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Pengers, pada kesempatan kali ini kita kedatangan para pemenang Duta PNJ. Bagi kalian yang belum tahu apa sih itu Duta PNJ dan kenapa mereka terpilih dan apa saja yang jadi pekerjaan mereka setelah terpilih menjadi Duta PNJ, mari kita langsung kenalan kepada para pemenangnya. Halo teman-teman. Halo. Boleh nih dikenalin nih satu-satu kepada Pengers ya. Silakan dari kamu dulu. Halo Pengers, perkenalkan nama saya Farah Nabila dari jurusan Teknik Elektro pada program studi Teknik Telekomunikasi. Halo semua, perkenalkan nama saya Alfat Hidayatullah dari jurusan Teknik Mesin, program studi D4 Manufaktur. Nah, kalau kalian ini pemenang apa sih? Kalau kami sendiri, saya dan juga Alfat sebagai pemenang Duta Favorit PNJ. Duta favorit, kalau kamu silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahmat Triputra dari jurusan Administrasi Niaga, program studi Administrasi Bisnis Terapan kelas MSU Malaysia semester 5. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melan Eka Wisnawati. Saya dari jurusan Teknik Grafika dan Penerbitan, Prodi Penerbitan Jurnalistik. Nah, kalau kalian para pemenang apa nih? Nah, kalau pemenang Putra sama Melan itu dia pemenang the best of the best duta dari PNJ. Oke, berarti nih Pengers kita punya dua pemenang ya. Ada Duta Favorit Farah dan Alfat, dan best of the best itu ada Rahmat dan Melan. Ya, Oke. betul sekali. Baiklah teman-teman, boleh dong nih diceritain kepada Pengers semua nih, gimana sih awal mulanya kalian bisa tertarik ikut Duta PNJ? Dan apa yang bikin kalian yakin buat ikut acara tersebut? Silakan Farah. Oke, jadi untuk awal mulanya, saya itu mendapatkan informasi mengenai kontes Duta PNJ ini melalui grup WhatsApp. Kemudian ketika saya melihat persyaratannya, ternyata persyaratannya itu cukup mudah dan juga menurut saya kenapa tidak saya coba. Kemudian, dan alasan yang paling memicu saya ketika ingin mengikuti perlombaan ini adalah pada tahun 2018 saya pernah mengikuti kontes Duta Hari Air Sedunia. Namun, pada saat itu saya kurang beruntung, jadi saya ingin membalaskan dendam saya di kontes Duta PNJ ini. Oke, kalau untuk Rahmat gimana nih sebagai Duta Best of the Best? Boleh diceritakan silakan. Kalau ketertarikan untuk mengikuti duta itu emang udah ada sejak tahun 2018. Putra udah mengikuti ajang duta-duta mulai dari tahun 2018. Dengan modal itulah Putra memberanikan diri untuk mengikuti Duta PNJ ini. Karena bagi Putra sendiri, Duta PNJ itu adalah sebuah platform untuk Putra untuk bisa berprestasi, berkontribusi, dan juga menginspirasi. Kayak gitu, Kak. Baik, selain itu boleh dong nih diceritain persiapan kalian dalam mengikuti acara tersebut. Kalau Alfat gimana nih? Baik Kak, tentunya kan kita melihat pemberkasan apa saja yang dibutuhkan dalam mengikuti pemilihan Duta PNJ ini gitu ya. Nah, bagi saya untuk persiapannya dari mulai esai, video, dan lainnya, saya persiapkan dengan baik gitu. Saya memiliki teman yang juga bisa mensupport dan juga mendukung penuh apa yang memang saya lakukan untuk pemilihan Duta PNJ ini gitu. Jadi banyak nih teman-teman yang dukung nih, ayo Alfat gitu Betul. ya. Kalau untuk Melan gimana nih persiapannya? Boleh diceritain? Nah, persiapannya yang pertama itu kita harus mengumpulkan berkas-berkas yang dibutuhkan gitu kan. Apalagi posisinya waktu itu saya itu angkatan 2020 yang belum melaksanakan PKKP gitu. Sehingga sertifikatnya belum keluar. Maksudnya tuh melaksanakan PKKP secara offline gitu, secara langsungnya belum gitu. Lalu persiapan selain itu ada persiapan mental yang harus saya persiapkan. Nah, untuk itu maka saya harus berkomitmen dengan akademik, maksudnya kegiatan akademik saya dan juga kegiatan nanti saya ketika terpilih menjadi duta kampus gitu, seperti itu. Oke, berarti apa aja nih tahapan yang harus kalian lewatin sampai akhirnya kalian jadi finalis dulu kan pastinya. Nah, tahapan apa aja nih Farah? Oke, jadi untuk tahapannya, tahapan pertama itu dimulai dengan pengumpulan berkas. Di antara berkas-berkasnya itu ada sertifikat prestasi atau organisasi, kemudian CV,
foto close up dan juga full body, kemudian ada berkas dari surat keterangan dari kepala jurusan atau ketua jurusan. Dan kemudian ketika sudah memenuhi pemberkasan tersebut dikumpulkan dan juga diseleksi kembali. Kemudian setelah pengumuman hasil pemberkasan keluar atau sudah disebutkan pemenang-pemenang tersebut, lanjut ke tahap pengumpulan esai. Ketika pengumpulan esai sudah, lanjut lagi di tahap presentasi esai dan juga wawancara. Kemudian setelah lanjut diumumkan kembali 20 besar nama yang siapa menjadi 20 besar tersebut. Kemudian lanjut lagi di tahap pembuatan video. Kemudian selama pembuatan video tersebut dicari untuk mengumpulkan likes terbanyak yang dikumpulkan melalui YouTube. Kemudian setelah tahapan tersebut lanjut kembali ke tahapan final. Gitu. Oke, kalau esai nih kita bahas esai ya. Waktu itu Alfat esainya apa sih kalau boleh tahu? Oke, Kak. Bagi Alfat sendiri, di esai itu adalah salah satu challenge-nya ya. Karena Alfat di angkatan 2020 yang memang 1 tahun itu masih online pembelajarannya, tidak begitu mengenal kampus, sedangkan tema besarnya adalah tentang PNJ, Politeknik Negeri Jakarta gitu ya. Tapi di situ tantangan bagi saya sendiri bahwa untuk mempersiapkan esai semaksimal mungkin walaupun saya tidak begitu mengenal PNJ sebelumnya gitu kan. Nah, di esai itu saya mengangkat tentang program yang menarik bagi saya, yaitu UNBK. Kan. UNBK. Menurut saya kan PNJ itu salah satu politeknik atau satu-satunya politeknik di Indonesia yang membuka program UNBK. Itu menjadikan Alfat mengapa menulis esai tentang UNBK. Gitu. Oke, kalau setelah esai itu kan kalian presentasi dan wawancara nih. Nah, kalau Rahmat gimana? Ceritain dong. Saat wawancara tuh gimana sih? Oke, pertama kan kita masuk ke dalam room itu kan. Kita yang pertama adalah presentasi. Di situ presentasi kita hanya diberikan waktu 3 menit saja 3 menit aja untuk bisa menjelaskan semua ide pemikiran kita dari esai tersebut. Dan menurut Putra pada saat itu kurang gitu Kak. Kurang Jadi, waktunya ya? pada saat itu saya diberhentikan karena kehabisan waktu gitu. Setelah kita mempresentasikan esai kita lanjut diwawancara. Nah ini nih yang sesi yang paling sulit banget Kak. Bikin Soalnya deg-degan gak sih? deg-degan banget soalnya pada saat kita menjawab pertanyaan itu pasti akan tumbuh lagi pertanyaan yang baru gitu. Jadi kita harus tumbuh 1000. Iya, jadi kita harus memperkuat argumen kita. Kita nggak boleh belok dari argumen kita gitu. Jadi harus memperkuat argumen untuk memberikan kepercayaan kepada pewawancara tersebut Kak, kayak gitu. Nah, selanjutnya setelah wawancara itu kan berarti final ya? Nah, pas final nih, gimana sih? Bisa diceritain nggak pengalaman Mela nih ya? Pas ditanya-tanya sama juri nih, ada rasa nervous nggak nih pas final itu offline ya? Iya. Nah, ada rasa nervous nggak tuh pas ditanya-tanya? Nah, pas ditanya-tanya itu kebetulan pertanyaannya itu sesuai dengan esai saya. Sesuai dengan topik-topik yang saya angkat di dalam esai tersebut gitu. Nah, untuk itu maka ketika saya diberikan pertanyaan tentang kerjasama internasional PNJ, maka saya menjawab sesuai yang ada di esai saya itu. Jadi pas banget nih ya, beruntung banget nih Melan berarti pas jawab ya. Iya, alhamdulillahnya saya masih bisa menjawab itu karena sesuai dengan esai saya gitu. Oke, nah untuk Rahmat nih, apa sih yang bikin Rahmat tuh yakin nih bisa jadi duta PNJ, duta best of the best PNJ? Kalau Putra pribadi kan udah punya beberapa pengalaman juga untuk mengikuti ajang-ajang duta seperti ini, baik skala provinsi maupun juga nasional. Dan menurut Putra itu adalah modal utama saya untuk bisa meyakinkan diri saya gitu, untuk bisa menjadi duta best of the best PNJ tahun ini. Baik, nah dengan adanya acara duta ini nih, apa sih yang Farah harapkan nih, dan pastinya kontribusinya Farah juga yang mau Farah kasih untuk PNJ ke depannya? Oke, jadi kalau dari Farah sendiri, kontribusi apa yang nantinya akan diwujudkan sebagai duta PNJ? Salah satunya adalah membranding kampus Politeknik Negeri Jakarta. Karena mungkin saja banyak orang di luar sana yang belum memahami apa sih Politeknik Negeri Jakarta itu. Bahkan banyak orang yang mengira PNJ adalah UNJ ataupun hal-hal lainnya, mengapa PNJ ada di UI dan lain sebagainya. Jadi saya ingin mengembangkan Politeknik Negeri Jakarta ini untuk dilihat di mata orang luar, menjadi lebih tahu apa sih itu PNJ, dan juga membranding kegiatan atau program apa saja yang dimilikinya. Contohnya ada program internasionalnya, kerjasamanya, dan juga prodi-prodi apa yang ditawarkan dari PNJ.
Selain itu juga PNJ memiliki kualitas yang baik dalam pendidikannya, terutama di bidang vokasinya. Oke, kalau untuk Alfat, apa harapan dan pastinya kontribusi Alfat nih sebagai duta favorit yang mau dikasih untuk PNJ ke depannya? Oke Kak, saya cerita dulu pas grand final di Duta PNJ ya, di GSG, itu ada obrolan ringan dengan Pak Direktur tuh Kak. Ya. Nah, Pak Direktur di sana menyebutkan bahwasannya masyarakat masih mengenal PNJ itu sebagai ya tadi UNJ ataupun Politeknik UI seperti itu. Jadi di situ kita perlu integritas nih, PNJ perlu punya ciri khas tersendiri. Nah, gimana caranya PNJ punya hal tersebut? Kita di sini termasuk saya sebagai duta, bagaimana langkah-langkah konkretnya untuk memang membuat PNJ memiliki integritas sendiri dan ciri khas sendiri gitu kan. Oke, untuk duta best of the best juga nih, apa sih harapan Rahmat dan Melan dan kontribusinya untuk PNJ ke depannya? Oke, pertama untuk harapan ya Kak. Semoga nanti duta PNJ ini akan bisa menjadi platform yang sangat besar di PNJ untuk Amin. bisa bersinergi nih, untuk bisa membawa nama PNJ akan dikenal oleh masyarakat gitu. Dan untuk kontribusi, kalau Putra pribadi ada 3 kontribusi yang akan saya berikan. Yang pertama sebagai media untuk bisa mempromosikan Politeknik di Jakarta kepada masyarakat. Yang kedua menjadi representasi mahasiswa Politeknik di Jakarta kepada masyarakat bahwa inilah produk-produk dari PNJ yang berkualitas tentunya. Dan yang ketiga menjadi role model untuk mahasiswa-mahasiswa lainnya untuk bisa taat terhadap peraturan, kedisiplinan dan lain sebagainya kayak gitu Kak. Kalau untuk Melan gimana? Nah, untuk saya yang pertama harapannya itu dari adanya duta kampus ini yaitu bisa membranding PNJ, bisa mengenalkan PNJ ke halayak luas gitu. Nah, pengalaman saya yang dari pelosok di Kabupaten Lebak, mereka tidak mengenal adanya vokasi. Mereka tidak mengenal adanya PNJ. PNJ itu di mana sih? Nggak ada yang mengenal PNJ. Ketika saya lulus SMA dan memilih PNJ, ketika itu saya ditanya oleh keluarga saya, kamu mau sekolah kemana gitu? Saya mau ke PNJ gitu. PNJ itu di mana gitu? Kita nggak kenal PNJ gitu. Kita kenalnya tuh cuma universitas gitu. Di sekolah saya tuh kenalnya universitas, banyak yang masuk universitas. Bahkan ada teman saya yang waktu itu lulus di vokasi, beliau lulus di Polban, tetapi dia menolak vokasi, memilih universitas gitu. Nah, akhirnya karena dari sana saya tertarik dengan vokasi, salah satunya dengan PNJ gitu. Nah, dari sana, oh iya, ketika saya menjadi duta PNJ, berarti saya bisa mengenalkan PNJ nih ke pelosok-pelosok Harus gitu. itu ya. Itu harus banget gitu, karena dengan adanya saya menjadi duta PNJ, kemungkinan adik-adik saya mungkin di pelosok-pelosok bisa sekolah ke PNJ gitu, bisa mengenal vokasi gitu, seperti itu. Baik, nah ada nggak sih kendala yang kalian hadapi nih saat seleksi-seleksi duta? Pastinya banyak dong, nah gimana nih Alfat? Oke, tadi sudah saya sedikit singgung salah satu tantangan saya sendiri menganggapnya adalah challenge bagi diri saya sendiri untuk skill saya bertambah gitu. Tadi di SI juga, apalagi saya juga masih domisili di Kuningan nih Kak. Jadi waktu itu ketika pemberitahuan grand final offline, jadi saya harus mempersiapkan juga nih berangkat dari Kuningan ke Depok, ya gitu. Jadi mungkin dari pemberkasan bagi saya itu sederhana, bisa saya atasi. Dari SI pun tadi saya belum lebih mengenal PNJ, dengan ketika mengikuti duta ini saya lebih mengenal PNJ juga nantinya, dan mungkin hal teknisnya juga tidak ada yang begitu berarti lah Kak gitu. Kalau untuk Farah, ada nggak sih kendala? Oke, jadi kalau dari Farah sendiri, kebetulan di program studi saya kan sekarang saat ini sedang berada di semester 5. Nah, pada bulan Juli hingga September kemarin itu adalah kegiatan praktik kerja lapangan, di mana tanggal tersebut adalah tanggal yang sama pada saat pemilihan kontes duta ini. Dan sejujurnya hal yang paling kesulitan adalah ketika tahapan-tahapan seperti ada pembuatan esai, wawancara, bahkan pas final kemarin itu saya masih menjalankan praktik kerja lapangan, dan di situ harus izin segala macam ke pembimbing perusahaannya dan segala macam. Dan di situ alhamdulillahnya pembimbing perusahaan yang saya tempati tersebut mendukung kegiatan saya, dan akhirnya saya diizinkan untuk beberapa waktu ketika saya melaksanakan prosesi kegiatan duta ini. Kemudian dari pihak keluarga saya juga mendukung, kemudian teman-teman saya yang bersama saya di PKL tempat tersebut juga mendukung saya, dan akhirnya ketika saya waktunya izin pada saat PKL itu diberikan izin kembali dari
pembimbing perusahaan untuk mengganti waktunya setelah kegiatan sudah selesai seperti itu. Alhamdulillah banyak nih pihak-pihak yang mendukung ya. Iya, betul sekali. Kalau untuk Melan gimana kendalanya? Nah, kendalanya yang pertama ketika masih proses presentasi ya, waktu itu presentasi Iya. esai. Nah, saya ada kendala sinyal waktu itu karena posisi masih di rumah. Masih di rumah ya? Iya, itu ada kendala sinyal. Kemudian ada kendala lagi ketika saya tag video. Tag video perkenalan maksudnya. Nah, ketika itu tidak ada yang video yang handal gitu, maksudnya fotografer yang handal gitu, yang memvideokan saya gitu. Jadi video sendiri apa gimana tuh? Ya, seadanya aja gitu, seadanya teman-teman saya aja gitu. Jadi seperti sangat itu. butuh effort banget tuh ya untuk Iya. tag video. Lalu kendalanya juga ketika pemberkasan juga saya ada kendala di surat PKKP waktu itu belum keluar gitu, seperti itu. Kalau untuk Rahmat gimana? Kalau Rahmat kendalanya itu paling utama di esai, karena jujur aja Putra jarang banget nulis karya ilmiah gitu. Jadi pas kita disuruh membuat esai, di situ lah Putra belajar dari nol nih, nanya-nanya pembuatan esai itu gimana sih segala macam, dan Putra ya buat sedikit demi sedikit hari per hari, dan akhirnya selesai dengan tema mengenal Politeknik Negeri Jakarta pada saat itu. Selanjutnya pada saat tag video, Putra merasa ada rasa insecure gitu pada saat kita mau buat tag video, karena Putra berpikir teman-teman semua pasti bakalan tag di PNJ gitu, sedangkan Putra pada saat itu berlokasi di Makassar gitu, jadi kayak Masih di rumah berarti? ya masih di rumah, jadi pusing gitu, kita mau tag gimana ya caranya biar konsepnya bagus dan lain sebagainya. Jadi Putra sama kakak saya, kebetulan kakak saya itu jurusan DKV ya, jadi dia tahu teknik-teknik videografer, dia bantu saya. Jadi kita cari taman lah, lain segala macam, dan akhirnya dia bantu saya untuk nge-tag video dan editing segala macam. Dan kendala yang ketiga itu pada saat grand final, mungkin teman-teman tahu kan? Iya. Ya, Kendalanya tahu. ya kalau teman-teman semua kan offline nih, Putra sendiri yang online, karena Offline juga ya, online tapi best of the best. iya, nih. alhamdulillah gitu. Karena kebetulan pada saat itu kita diberitahukan informasinya itu kalau nggak salah H-3 ya, kalau nggak salah H-3. Sedangkan kalau kita kan pada saat itu Putra di Labuan Bajo, Kak. Pada saat itu di Labuan Bajo, dan kalau kita berangkat dari Labuan Bajo ke Jakarta, PCR aja itu keluar 2 hari. Iya. Jadi kalau umpamakan saya pulang itu tidak memungkinkan. Jadi Putra melakukan secara online. Tapi alhamdulillahnya di sana jaringan lancar. Jadi nggak ada kendala sama sekali pada saat Jadi di nggak sana. ada kendala sama sekali Iya, ya betul untuk sekali, Kak. baik. Nah, ini ada testimoni dari Pak Direktur, Bapak Zainal Nur Arifin terkait Duta PNJ. Mungkin ada harapan dan motivasi dari beliau untuk kalian selama bertugas menjadi Duta PNJ. Yuk kita dengarkan. Saya berharap bahwa para duta PNJ ini bisa mengikuti dan memahami apa yang dilakukan di internal Politeknik Negeri Jakarta, sehingga bisa mensosialisasikannya dan mempublikasikannya ke seluruh sivitas akademika Politeknik Negeri Jakarta. Dan yang kedua, saya berharap bahwa dengan adanya duta ini juga membantu tugas Humasin dalam menjalani tugas protokoler, misalkan dalam penyelenggaraan acara-acara hari besar atau acara-acara kegiatan, atau ada kunjungan-kunjungan dari pihak eksternal Politeknik Negeri Jakarta. Dan juga saya berharap bahwa para duta ini memiliki komitmen dalam menjalankan tugasnya, sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Dan saya rasa dengan menjadi duta PNJ ini juga sebagai media untuk menumbuhkan soft skill yang kalian miliki, sehingga kalian nanti bisa menjadi bekal yang kalau sudah keluar dari Politeknik Negeri Jakarta, sudah lulus, sehingga soft skill ini bisa menjadi nilai plus atau keunggulan bagi kalian semuanya. Nah, terakhir nih, ada pesan-pesan nggak buat PNJers yang punya minat atau keinginan yang sama seperti kalian nih ke depannya buat jadi duta PNJ? Oke,
untuk Sobat PNJers yang nantinya tahun berikutnya dapat berkesempatan untuk mengikuti kontes Duta PNJ, pokoknya jangan takut ya. Karena kalau dilihat dari segi rangkaiannya memang itu terlihat sulit, tapi jika sudah dilaksanakan itu akan terlihat mudah karena dengan ketulusan hati dan juga niat yang baik. Baik, kalau untuk Rahmat gimana? Nah, untuk pesan-pesan buat teman-teman semua yang ingin ikutan Duta PNJ tahun depan, kalau dari Putra sendiri itu tentukan dulu niatnya ikut Duta PNJ itu apa, biar nantinya pada saat berproses itu akan dimudahkan. Kayak gitu aja sih Kak. Untuk teman-teman semua yang ingin mengikuti Duta PNJ, jangan pernah mensia-siakan waktu dan kesempatan kalian. Karena ketika kalian mensia-siakan waktu, maka kalian akan tertinggal. Alfat? Kayaknya tadi udah pada bagus semua ya pesan-pesannya. Mungkin saya tutup pakai pantun deh Kak. Boleh, Nanti bilang cakep ya. Cakep, oke. Buah mangga, buah kedong dong. Jangan lupa ikutan dong. Asik. Jangan lupa ikut ya PNJers. Oke teman-teman, makasih banyak nih udah mau sharing-sharing di podcast kali ini. Semoga kalian selalu fokus dengan kuliah kalian dan bisa terus berkontribusi buat PNJ ke depannya. Nah, buat PNJers yang mau kepoin media sosialnya nih para pemenang Duta PNJ, boleh di-share apa nama IG-nya nih? Farah? Oke, kalau nama Instagram aku sendiri @farahnaab. Kalau Alfat HDYTRLH _ Melan? Kalau saya @lisnawati Melan Eka. Rahmatri _ Oke, siapa tahu nih nanti banyak endorse yang masih duta-duta PNJ. Baiklah PNJers, tunggu podcast kami selanjutnya yang pastinya sangat menarik. Ikuti terus podcast PNJ di channel YouTube dan Spotify PNJ. Segala informasi terkait PNJ dapat kalian lihat di website www.pnj.ac.id dan media sosial resmi kami di bawah sini ya. Saya Ruth Aulia pamit undur diri, sampai bertemu di Bipol selanjutnya.